Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan akan menampilkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Nurfadila SSI MPD dari UPT SMA Negeri 12 Sinjai. Dan saya Nurbaya, SPD dari UPT SMA Negeri 2 Sinjai. dan Saya Bese Matahari dari UPTD SMP Negeri 23 Sinjai. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bese. Waalaikumsalam Bu Baya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, sebelum melakukan coaching, Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Iya. pada coaching kali ini. Coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menangkap atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu untuk menyesuaikan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, Bu, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu tentunya adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Baik Ibu. Jadi kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini ya Bu ya, saya akan Iya. mengembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik Ibu. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee agar coachee dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian dari coachee sendirilah akan menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Ibu. Saya lihat Ibu sudah siap untuk melakukan coaching. Insya Allah Silakan Ibu. Coachingnya terhadap coaching. Setelah coaching kita akan mengobrol kembali Ibu. Baik, baik Bu. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Bese. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sehat ya semua ya? Ya. Dengar-dengar Bu, ada nih yang mau disampaikan pada pertemuan coaching kita pada hari ini. Iya Bu, saya ingin memaparkan sebuah permasalahan yang ada atau yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya. Baik. Nah, sepertinya kita tidak punya banyak waktu Bu. Maaf ya Bu, hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini, pada hari ini? Iya Bu, di lingkungan sekolah saya itu kan banyak guru senior. Nah, dalam pembelajarannya di kelas, guru senior ini terkesan hanya menggunakan satu metode pembelajaran di kelas Ibu. Dia hanya menggunakan metode ceramah langsung kepada siswa. Sementara kan kita tahu bahwa siswa di zaman sekarang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita harus mengikuti zaman dari siswa-siswa kita. Oh iya, jadi medianya itu saja ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu sebenarnya dapatkan?
saya ingin agar teman saya ini memiliki banyak cara dalam pembelajarannya, Ibu. Perubahannya. Iya, ada perubahan yang Oh, iya. bisa dia kembangkan di kelas dalam mengelola media pembelajaran yang bervariasi. Iya. Jadi Ibu menginginkan adanya perubahan. Nah, Iya. perubahan apa yang ingin Ibu inginkan sebenarnya? Saya itu, Ibu, menginginkan teman-teman saya memiliki banyak media. Media kan banyak, Bu, yang bisa Betul. digunakan. Zaman sekarang ada media Quizizz, kita juga bisa menggunakan Canva. Nah, saya ingin teman-teman saya itu bervariasi dalam penggunaan media pembelajarannya di dalam kelas. Iya, dari pemaparan Ibu ini bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode itu harus bervariasi ya. Iya, Ada dari segi model, dari segi media, dan dari segi metode. Nah, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal dan itu adalah di level 10. Benar begitu, Bu? Iya, Bu. Iya. Kira-kira kondisi di sekolah Ibu saat ini sedang berada di level berapa, Bu? Kalau kondisi di sekolah saya hanya di level 5, Bu. Hanya di level 5? Iya. Iya. Baiklah, karena Ibu mengatakan saat ini ada di level 5. Kira-kira ingin ditingkatkan ke level berapa, Bu? Dengan adanya perubahan itu. Iya, kalau saya sih pengennya, Ibu, teman-teman saya berada di level 7 lah, Ibu, karena saya di sekolah saya kan rata-rata senior, bahkan ada yang sudah mau pensiun, Ibu, tahun ini. Oh iya. Jadi kira-kira dari level 5 sampai 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Ya, kalau menurut saya ingin mendampingi teman-teman saya, menjadi mentor buat teman-teman saya dalam mempelajari misalnya Quizizz, Canva. Nah, saya bisa memandu atau mementoring teman-teman saya. Ya, sekaligus mendampingi ya, Bu Iya, ya. bisa mendampingi juga, Bu. Jadi Ibu merencanakan ingin menjadi mentor atau mentoring sekaligus mendampingi teman-teman Ibu di sekolah. Ya. Nah, ada tidak strategi yang harus Ibu terapkan agar guru-guru itu nyaman dengan hal tersebut? Kalau menurut saya strategi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mungkin berbicara dengan Wakasek kurikulum ya, Ibu ya. Bagaimana beliau bisa memfasilitasi kami untuk mengadakan kegiatan mentoring ini atau bisa dengan pendampingan langsung di dalam kelas. Jadi saya bisa mendampingi langsung di dalam kelas. Iya. Dari dua hal ini ya, Bu ya, Iya. mentoring dan pendampingan. Kira-kira mana yang cepat akan direalisasikan oleh Ibu Dila? Kalau saya yang paling cepat mungkin bisa direalisasikan adalah pendampingan langsung, Ibu, Iya, di dalam kelas. Iya. Selain dari koordinasi dengan Wakasek urusan kurikulum ya, Bu ya, seperti yang Ibu katakan tadi, siapa lagi yang ingin Ibu libatkan dalam strategi pencapaian usaha ini? Saya bisa berkolaborasi dengan guru IT atau guru informatika yang ada di dalam sekolah saya, Ibu. Iya. Berarti Ibu mau dan berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu. Iya, Ibu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu, Bu? Rencananya? Rencananya akan saya laksanakan paling lambat 1 pekan ke depan, Ibu. Oh, minggu depan? Iya. Iya. Nah, dari percakapan kita ini, Bu ya, perasaan Ibu saat ini bagaimana? Perasaan saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi terhadap apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi permasalahan saya di sekolah selama ini. Ya. Berarti sudah ada gambaran ya, Bu ya? Iya, Pembelajaran bervariatif bagaimana yang akan Ibu kembangkan selanjutnya agar teman-teman Ibu juga atau teman-teman sejawat Ibu yang ada di sekolah dapat memiliki metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Ibu. Seperti itu perubahannya ya yang ingin Ibu capai. Nah, baiklah, saya kira kita sudah menemukan solusi dari pembicaraan kita hari ini. Semoga ada perubahan ke depannya. Terima kasih Bu Dila sudah Iya, datang terima ke kasih, rumah Bu saya. Ose. Terima kasih sudah mendengarkan permasalahan Semangat ya, Bu ya. Iya. Baik Ibu, jadi setelah melakukan coaching, apa saja indikator yang sudah tercapai pada coaching kami? Ada
3 indikator Bu sebenarnya yang sudah tercapai pada coaching kali ini sesuai dengan alur Tirta itu Bu. Dan yang tercapai itu adalah tujuan, kemudian rencana aksi, identifikasi, dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu. Jadi menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melaksanakan alur Tirta dan sudah mengajukan pertanyaan. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja adalah pertanyaan berbobot. Kemudian setelah itu saya akan meminta kepada coach agar lebih bertanggung jawab tentang apa saja yang sudah kita bicarakan tadi. Oh iya Bu. Jadi saya lihat apa yang Ibu lakukan tadi dalam proses coaching itu sudah berhasil. Terima kasih Bu. Ya, demikian observasi yang Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Bese. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum melakukan observasi ini sebentar Ibu dengan Bu Dila dengan Bu Baya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa penilaian dulu pertanyaan pada coaching kali ini. Jadi coach dan coachee saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Bagaimana caranya Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menjawab atau menangkap bahkan memberikan respon terhadap pertanyaan dari coach. Dalam hal ini adalah Ibu. Dan jangan lupa Bu ya untuk menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan. Paham ya Bu ya? Iya. Ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 ya Bu ya, Iya, kompetensi yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini mana yang paling spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, betul. Ada 2 ya Bu ya. Iya Nah, Ibu. kalau begitu indikator yang bagaimana yang sebenarnya Ibu ingin capai dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin agar coach saya menemukan titik terang, menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya sendiri. Dengan begitu coach akan merasa rileks, akan merasa Nyaman. fresh, nyaman dengan situasi ini. Iya. Semangat ya Bu ya. Apa Iya. yang sudah diungkapkan oleh Ibu membuat kita semua bersemangat untuk melakukan proses coaching kali ini. Demikianlah para observasi kita kali ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat melaksanakan tugas coachingnya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Tek. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dila. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah sehat ya Ibu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau diceritakan nih hari ini. Iya Ibu, betul sekali Bu. Saya ingin kali menceritakan tentang masalah yang ada di sekolah kami. Baik, kita punya waktu 15 sampai 20 menit untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol Iya. tentang permasalahannya Ibu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Iya, jadi begini Bu Dila.
Di sekolah saya itu saya sudah coba menerapkan budaya positif, tetapi ternyata masih ada beberapa siswa yang belum maksimal menerapkan budaya positif itu. Oke, baik. Jadi kalau saya perhatikan berarti permasalahannya Ibu kali ini adalah ada beberapa siswa yang belum menerapkan budaya positif di lingkungan sekolahnya Ibu ya. Betul. Oke. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Baya ingin dapatkan? Ya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi atau strategi supaya siswa-siswa ini bisa memaksimalkan budaya positif. Ya. Ya. Oke Ibu, berarti yang ingin diharapkan dari Ibu bahwa Ibu ingin siswa Ibu menerapkan budaya positif seperti itu Ibu ya. Iya Ibu. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, perubahan yang saya akan harapkan ke depannya yaitu budaya positif, seperti siswa-siswa kami itu masih ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau tidak menjaga kebersihan. Terus masih ada juga siswa kami yang tidak menerapkan salam sapa kepada bapak ibu gurunya. Jadi itu yang saya harapkan ke depannya Ibu. Oke, dari paparannya Bu Baya tadi Iya, Bu. mengatakan bahwa masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan tempat. Kira-kira eh, eh, kondisi yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan di sekolah? Ya, kondisi yang bisa ada kolaborasi Bu antara guru-guru mata pelajaran atau guru dari wakil kepala kesiswaan yang bisa membantu kami mencapai tujuan ini supaya permasalahan bisa terselesaikan dengan cepat. Oke. Nah, kira-kira kondisi di sekolah Ibu sekarang itu berada di level mana? Ya baru di level 5 Ibu. Iya. Dan level yang Ibu inginkan, Ibu ingin tingkatkan ada di level berapa? Ya kalau bisa Ibu level 8 atau 9 karena level untuk 8. menuju sekolah sehat itu yang saya harapkan. Oh, berarti dari level 5 ke level Level 8 8 atau atau 9. Iya betul Iya. Ibu. Kira-kira usaha apa yang Ibu Baya akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya strategi atau usaha saya untuk mencapai tujuan tersebut Ibu, saya akan mencoba untuk berbicara kepada wakase kesiswaan, kepada bapak ibu guru wali kelas untuk Ya. mensosialisasikan budaya budaya positif di sekolah supaya anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, tetap menjaga kebersihan kelas, terus anak-anak menyapa, memberi salam kepada Pak Ibu gurunya. Itu harapan saya Ibu. Oke, berarti Ibu akan merencanakan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru wali kelas. Ada tidak strategi yang perlu Ibu terapkan agar siswa-siswa siswa-siswa Ibu Baya itu senang dengan hal yang ingin Ibu terapkan? Iya Ibu, saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan budaya positif ini pada siswa-siswa dengan cara mungkin bisa diumumkan atau disosialisasikan pada hari Senin diumumkan, kemudian bisa juga saya rencanakan Ibu memasang poster-poster ya. Selain itu mungkin Bapak Ibu gurunya Ibu bisa jadi teladan membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, berarti ada dua nih rencana. Yang pertama memasang poster, kemudian yang kedua sosialisasi. Kira-kira yang lebih cepat terrealisasi yang mana yang menurut Bu Baya? Kalau melihat dari keadaan di sekolah kami Bu, mungkin
yang lebih cepat itu adalah mensosialisasikan Mensosialisasikan. dan memberi contoh kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita. Iya. Ibu Baya memerlukan bantuan dari pihak mana saja untuk mewujudkan sosialisasi ibu ini? Ya, tentunya Ibu dari teman sejawat kita bisa berkolaborasi Bu dengan teman sejawat, dari termasuk juga dari vokasi kesiswaan, yang dan lebih penting adalah dari siswa itu sendiri Bu. Iya, berarti mau berkolaborasi. Iya Ibu. Betul. Kapan akan dilakukan kolaborasi ini, Bu Baya? Ya kalau bisa Ibu sesegera mungkin. Ya, selambat-lambatnya lah pekan depan Ibu. Pekan Iya. depan. Oke Bu Baya, berarti dari percakapan ini apa sih yang Ibu Baya dapatkan? Iya, dari percakapan ini Bu, saya sangat lega dengan perbincangan ini, karena setidaknya saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ada Iya. strategi-strategi yang ditemukan dengan permasalahan ini. Iya, berarti sudah ada gambaran tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolahnya Ibu ya. Nah, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Baya. Iya Ibu. Iya, saya kira untuk pasca observasi kita hari ini, kembali lagi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dila. Iya. Iya, kira-kira indikator apa saja yang sudah tercapai tadi Ibu di proses coachingnya Ibu dengan Bu Baya? Iya, yang pertama indikator yang sudah tercapai itu Ibu, saya sudah menerapkan alur tirta kepada Oh, Ibu iya. Baya selaku coach. Dimana kita tahu bahwa alur tirta itu yang pertama adanya tujuan, Iya. kemudian yang kedua adanya identifikasi terhadap sebuah masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, kemudian yang keempat tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Iya, mantap Bu ya. Nah, menurut saya sebagai observer, Ibu tadi memang sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alur tirta dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu sendiri, tadi Ibu sudah mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Saya sudah mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nurbaya, Ibu. Oh ya, sekaligus menemukan Solusi terhadap permasalahan yang diungkapkan oleh Ibu Baya. Iya. Mantap sekali Bu proses coachingnya hari ini. Semoga kedepannya kita bersama-sama akan melaksanakan segala sesuatunya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Bese atas observasinya hari ini. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dila. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Sebelum Ibu Baya melakukan coaching hari ini, Iya. sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan pada coaching kali ini. Nah, coach dan coachee yang akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum. Bagaimana Ibu sebagai coachnya Bu Bese nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut bisa menangkap atau merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi baik Ibu, untuk proses coaching nantinya saya akan kembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Nah,
dari ketiga kompetensi yang Ibu ajukan tadi, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Jadi yang saya akan kembangkan Ibu yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh iya. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang indikator yang saya akan ajukan atau saya inginkan yaitu bisa menyelesaikan permasalahan dari coach yang saya hadapi. Ya. Nah, baik Bu Baya, demikian praobservasi kita kali ini. Silahkan lakukan coachingnya dengan baik terhadap coaching. Setelah coaching sebentar, kita akan melakukan ngobrol kembali untuk pasca observasi. Demikian Ibu Baya. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bese. Waalaikumsalam Bu Baya. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar aku baik nih Bu. Iya. Dengar-dengar Bu, ada permasalahan yang Ibu mau bicarakan dengan pertemuan kita kali ini. Betul Bu. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya utarakan di perbincangan kita hari ini Bu. Iya. Sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu akan sampaikan? Oh iya, jadi begini Bu, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah masalah klasik yang terjadi di kelas saya tadi siang Bu. Ibu kan tadi sudah supervisi di kelas saya, sudah melihat kondisi kelas saya bagaimana. Nah tadi itu ceritanya Bu, anak-anak di jam pertama adalah prakarya. Kebetulan ada praktek masak memasak. Jadi anak-anak tadi itu Bu sudah melaksanakan praktek memasak di halaman depan. Dan ketika jam pelajaran bahasa Indonesia di jam kedua nih Bu, masuklah anak-anak itu Bu. Nah kondisinya itu sudah capek, sudah lelah, sehingga ketika belajar bahasa Indonesia itu Bu cenderung tidak fokus, karena minat belajar untuk belajar bahasa Indonesianya itu sudah berkurang. Akhirnya motivasi belajarnya pun menjadi kurang, begitu Bu. Oh iya Ibu, berarti karena anak-anak Ibu sudah belajar prakarya, makanya kondisinya berantakan Ibu. Jadi anak-anak masih lelah, kemudian harus belajar lagi bahasa Indonesia bersama Ibu. Kira-kira Ibu supaya bisa belajar dengan fokus, begitu ya Bu, bagaimana caranya? Strategi. Yang saya pikirkan saat ini Bu, saya harus meng-up atau mengembangkan atau meningkatkan kembali motivasi belajar anak-anak, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia Bu. Jadi kira-kira Bu, hambatan atau kendala apa yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan masalah ini? Banyak sih hambatan Bu yang saya hadapi, dan paling utama itu ya dari anak-anak sendiri Bu, peserta didik saya sendiri. Saat ini yang terjadi tadi, masih rendah minat belajarnya Bu, seperti itu. Oh, jadi kendalanya Ibu secara umum karena memang tadi pergantian jam sehingga kondisinya kurang memungkinkan. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa meningkatkan motivasi anak yang kurang fokus tadi Bu? Oh iya Bu, ini dia Bu ya, saya mau praktekkan nanti ini Bu. Yang pertama, cara saya untuk meningkatkan atau mengalihkan fokus anak-anak tadi Bu, yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama itu Bu adalah ice breaking. Secara kita tahu Bu ya, ice breaking itu dapat mengembalikan kondisi jenuh
dalam keadaan belajar menjadi semangat belajar lagi, Bu. Ya, termotivasi kembali. Ya, betul, Bu. Iya. Yang kedua, Bu, mungkin saya akan menerapkan metode-metode agar lebih meningkatkan pembelajaran, meningkatkan minat belajar lagi, Bu, di kelas. Oh, baik Ibu. Jadi selanjutnya bagaimana Bu mengantisipasi kalau ada gangguan-gangguan yang lain? Ya, sebisa mungkin, Bu, saya akan mencegah dan meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi. Karena hambatan itu sebenarnya terjadi dan berasal dari anak siswa itu sendiri, Bu. Yang saya akan menegur, misalnya kalau ada yang ribut. Kemudian saya akan memberikan solusi-solusi, mungkin langkah-langkah supaya peserta didik saya itu, Bu, tidak ribut lagi di dalam kelas. Oh, jadi kira-kira Ibu siapa yang akan membantu Ibu atau siapa yang bisa dilibatkan bersama Ibu? Iya, Bu, ya. Kalau berbicara siapa yang ingin dilibatkan, Bu, ya, saya terutama harus terlibat secara penuh, begitu, Bu, ya. Iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan saya akan melibatkan teman-teman sejawat saya yang lain, Bu. Seperti itu. Jadi kapan Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Mungkin secepatnya, Bu. Di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan mengaplikasikan metode-metode pembelajaran yang saya sudah sebutkan tadi, Bu. Misalnya ice breaking-nya harus lebih bervariasi. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi agar minat belajar siswa saya lebih meningkat lagi. Seperti itu, Bu. Itu ide yang cukup bagus sih Bu ya. Jadi dari percakapan kita tadi, dari percakapan pembicaraan kita tadi Bu, apa yang Ibu rasakan dengan pembicaraan ini? Terus terang saya merasa sangat tercerahkan, Bu. Saya juga termotivasi dengan adanya perbincangan antara coach dengan saya hari ini. Sangat melegakan sekali. Saya bisa memetakan atau menceritakan masalah saya. Tapi karena kehebatan Ibu, saya juga berhasil mengeluarkan beberapa solusi yang harus saya laksanakan, Bu, untuk kedepannya. Oke, baik Ibu. Jadi berarti sudah ada Ibu gambaran-gambaran bagaimana strategi Ibu untuk kembali memberikan motivasi atau mengaktifkan kembali siswanya. Betul, Bu. Betul. Oke Bu, saya tunggu Ibu cerita-cerita berikutnya. Siap, Bu, siap. Terima kasih Bu, semoga lebih sukses lagi ke depan. Ya, saya yang lebih terima kasih lagi, Bu. Iya. Oke. Iya, tadi Ibu Baya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Bese. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi sekaitan dengan apa yang Ibu lakukan tadi. Oke, silahkan Ibu. Iya. Apa saja indikator yang sudah tercapai pada saat coaching tadi, Ibu? Iya, kalau saya Ibu berusaha untuk bagaimana mengikuti langkah-langkah dari mengidentifikasi menggali tujuan yang akan dicapai oleh coach dan kemudian saya berusaha untuk identifikasi masalah, kemudian bagaimana coach bisa mendapatkan sendiri strategi yang akan dilakukan supaya permasalahannya bisa tercapai, dan tentunya coach ini bisa bertanggung jawab atas apa yang dia rencanakan. Iya. Jadi Ibu Baya sudah melakukan alur tirta dengan baik ya. Iya, Dan tadi yang saya amati, Ibu Baya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu tadi. Baik Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu bagaimana coach bisa lebih menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahan, mendapatkan strategi-strategi itu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Iya.
Demikianlah observasi kita kali ini Bu Baya. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.